Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cliffy dari Pratama dari kelompok 8. Di sini saya mau mempresentasikan modul 17 dengan judul Build a Small Network. Sebelumnya, kelompok saya beranggota 3 orang, yang anggotanya ada saya, Cynthia Maulani, dan Muhammad Anjas Dotulung. Langsung saja masuk ke poin pertama dari modul 17, yaitu Introduction atau perkenalan. Why should I take this module? Atau mengapa saya harus mengambil modul ini? Modul 17 membahas modul terakhir dari Introduction to Networks, lalu belajar membangun jaringan kecil, memverifikasi apakah jaringan berjalan dengan baik, lalu menyelesaikan masalah yang umum terjadi di dalam jaringan. Lalu di poin 17.0.2, what will I learn to do in this module? Apa yang akan saya pelajari di modul ini? Yang pertama ada device in a small network, mengidentifikasi perangkat dalam jaringan kecil. Lalu ada small network application and protocols, atau mengenali protokol dan aplikasi yang digunakan dalam jaringan kecil. Lalu ada scale to larger networks, menjelaskan bagaimana jaringan kecil menjadi dasar bagi jaringan yang lebih besar. Lalu ada verify connectivity, menggunakan output dari perintah ping dan tracer untuk memverifikasi konektivitas. Selanjutnya ada host dan iOS commands, yaitu menggunakan perintah host dan iOS untuk memperoleh informasi tentang perangkat dalam jaringan. Lalu ada troubleshooting methodologies, yaitu menjelaskan metodologi umum dalam pemecahan masalah jaringan. Dan terakhir ada troubleshooting scenarios, yaitu memecahkan masalah yang terjadi dalam perangkat jaringan. Selanjutnya kita masuk ke poin 17.1 atau device in a small network. Small network topologies. Mayoritas bisnis yang ada saat ini merupakan bisnis berskala kecil ataupun startup. Jadi tidak heran kalau jaringan yang mereka gunakan pun cenderung berukuran kecil. Karena kebutuhan jaringan di bisnis tertentu, karena kebutuhan bisnis di jari, karena kebutuhan jaringan di bisnis kecil tentu tidak sekompleks perusahaan besar. Biasanya hanya untuk menghubungkan beberapa perangkat seperti komputer, printer, dan akses internet agar operasional sehari-hari bisa berjalan dengan lancar. Sebagai contoh, di bawah ini merupakan ilustrasi jaringan dari bisnis berskala kecil. Di sini ada satu router, satu switch, dan ada laptop, PC, telepon IP, printer, dan ada satu server. Selanjutnya, device selection for a small network. Dalam merancang jaringan kecil, pemilihan perangkat seperti switch dan router harus direncanakan dengan matang untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan antara lain yaitu biaya, kecepatan, dan jenis port, lalu expandability, serta fitur dari operating system perangkat tersebut. Yang pertama ada biaya. Harga sebuah switch atau router ditentukan oleh kapasitas dan fitur yang dimilikinya. Ini mencakup kapasitas, fitur, jumlah port, kecepatan transfer data, dan teknologi keamanan yang tersedia. Selanjutnya ada kecepatan dan jenis port. Kecepatan dan jenis port harus disesuaikan dengan perangkat yang digunakan. Menggunakan perangkat yang menggunakan kecepatan tinggi akan mempermudahkan pengembangan jaringan di masa depan tanpa harus mengganti perangkat utama meskipun lebih mahal. Selanjutnya ada expandability atau kemampuan untuk diperluas. Perangkat jaringan tersedia dalam dua jenis konfigurasi fisik, fixed dan modular. Perangkat desain modular lebih fleksibel karena bisa ditambahkan modul baru sesuai kebutuhan. Sedangkan perangkat dengan konfigurasi tetap atau fixed configuration tidak bisa diperluas. Pemilihan ini tergantung pada rencana pengembangan jaringan di masa depan. Selanjutnya ada fitur dan layanan sistem operasi. Terakhir, perangkat jaringan harus memiliki sistem operasi yang mendukung fitur penting seperti Network Address Translation atau NAT, Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP, Quality of Service QoS, Security, Layer 3 Switching, dan Voice over IP atau VoIP untuk mendukung layanan jaringan secara menyeluruh. Selanjutnya kita masuk ke IP addressing for a small network. Saat membangun sebuah jaringan, penting untuk membuat dan menggunakan skema pengelolaan IP yang terstruktur.
Semua host dan perangkat dalam satu internet network harus memiliki alamat yang unik. Perangkat-perangkat yang perlu dipertimbangkan dalam skema pengalamatan IP meliputi: satu, perangkat di end user seperti PC, handphone, laptop, tablet, dan lain-lain. Kedua, ada server dan perangkat peripheral. Ketiga, ada perangkat perantara seperti switch dan router. Merencanakan dan mendokumentasikan skema IP berdasarkan jenis perangkat akan mempermudah identifikasi, pengelolaan, dan pemecahan masalah jaringan. Di sini, sebagai contoh, mari kita lihat topologi dari sebuah organisasi berukuran kecil hingga menengah. Pada gambar di sebelah kiri ini, organisasi itu membagi jaringan menjadi 3 user LAN. Organisasi tersebut telah memutuskan untuk menerapkan skema pengalamatan IP yang konsisten untuk setiap LAN 192.168.x.0/24 menggunakan rencana sebagai berikut. Nah, ini adalah addressing table dari pengalamatan IP yang dilakukan oleh organisasi tadi. Contoh implementasi jaringan dari 192.168.2.0/24. Nah, gambar di sini menampilkan contoh perangkat di jaringan 192.168.2.0 dengan alamat IP yang ditetapkan menggunakan skema pengalamatan IP yang telah ditetapkan tadi. Nah, ini seperti kita lihat laptop menggunakan titik 193 dan komputer menggunakan titik 65, printer menggunakan titik 25. Seperti itu. Selanjutnya ada redundancy in a small network. Redundansi atau cadangan sangat penting dalam desain jaringan untuk mencegah kegagalan total jika terjadi kerusakan pada perangkat jaringan. Ada banyak cara untuk menerapkan redundansi dalam jaringan, seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah sini. Server cadangan. Bila terjadi kegagalan pada server utama, cadangan server lain akan bekerja. Kedua ada link cadangan. Link cadangan ini memberikan jalur alternatif jika terjadi kegagalan pada koneksi utama ke server. Lalu selanjutnya ada switch cadangan. Bila terjadi kegagalan pada switch utama, maka switch cadangan ini akan menjadi backup dari switch yang gagal ini. Lalu terakhir ada router cadangan. Router cadangan ini berfungsi bila terjadi kegagalan pada router utama. Selanjutnya ada traffic management. Manajemen lalu lintas jaringan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas karyawan dan mengurangi waktu henti jaringan, bahkan dalam jaringan yang kecil. Router dan switch dalam jaringan kecil harus dikonfigurasi untuk mendukung lalu lintas real-time, seperti suara dan video, dengan cara yang sesuai dibandingkan dengan lalu lintas data lainnya. Bahkan, desain jaringan yang baik akan mengimplementasikan quality of service untuk mengklasifikasikan lalu lintas secara hati-hati sesuai dengan prioritas selama masa kemacetan, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Kita bisa lihat jika voice atau suara itu menjadi high priority, lalu data-data setelah voice itu baru berada di bawah data voice. Seperti ini SMTP itu medium priority, instant messaging itu normal, FTP itu low priority. Selanjutnya kita masuk ke poin 17.2, Small Network Applications and Protocols. Common Applications. Setelah jaringan kecil dibangun, diperlukan aplikasi dan protokol tertentu agar jaringan dapat digunakan secara optimal. Ada dua bentuk program perangkat lunak atau proses yang memberikan akses ke jaringan, yaitu aplikasi jaringan atau network applications, seperti browser dan email client yang mampu berkomunikasi langsung melalui protokol jaringan, serta layanan lapisan aplikasi atau application layer service yang membantu program lain menggunakan sumber daya jaringan seperti pencetakan dan transfer file. Pertama ada network application. Aplikasi jaringan adalah program yang digunakan untuk berkomunikasi melalui jaringan. Beberapa di antaranya bersifat sadar jaringan karena menggunakan protokol di lapisan aplikasi dan bisa langsung berinteraksi dengan protokol jaringan. Contohnya adalah email client dan web browser. Selanjutnya ada application layer service. Application layer service membantu program lain mengakses sumber daya jaringan seperti transfer file dan cetak jaringan. Layanan ini juga
bekerja di belakang layar untuk mempersiapkan data sebelum diproses oleh lapisan jaringan yang lebih rendah, sesuai jenis data seperti teks, gambar, atau video. Selanjutnya, Common Protocols. Teknisi jaringan, baik jaringan kecil maupun besar, sering berurusan dengan protokol jaringan yang mendukung aplikasi dan layanan pengguna. Untuk mengakses perangkat jaringan dan server dari jarak jauh, biasanya digunakan Telnet atau SSA, Secure Shell. SSA lebih aman dibandingkan Telnet karena menyediakan koneksi terenkripsi. Perangkat jaringan seperti router, switch, dan server seperti web atau email server harus mendukung SSA agar dapat diakses dari jarak jauh secara aman. Berikut ada beberapa jenis server jaringan umum beserta protokol yang digunakan. Bisa lihat kita ada web server, email server, FTP server, DHCP server, dan DNS server. Web server, web client dan web server berkomunikasi menggunakan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Untuk komunikasi yang aman digunakan HTTPS atau HTTP Secure. Email server, untuk mengirim email digunakan SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Untuk menerima email digunakan POP3, Post Office Protocol version 3, atau IMAP, Internet Message Access Protocol. Lalu untuk FTP server, memungkinkan proses unggah dan unduh file antara klien dan server FTP. Untuk transfer file yang aman digunakan FTPS atau FTP Secure dan SFTP, Secure FTP. Lalu DHCP server. DHCP adalah singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocols. Digunakan untuk memberikan konfigurasi IP otomatis seperti alamat IP, subnet mask, dan gateway ke perangkat klien. Selanjutnya ada DNS server atau Domain Name System. Digunakan untuk mengonversi nama domain menjadi alamat IP. Contohnya cisco.com sama dengan 72.168.4.185. DNS memberikan informasi alamat IP dari nama domain yang diminta oleh klien. Selanjutnya ada voice dan video applications. Saat ini banyak perusahaan yang mulai menggunakan telepon berbasis IP dan media streaming untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan mitra bisnis. Selain itu, semakin banyak organisasi yang mendukung karyawan mereka untuk bekerja secara jarak jauh. Para pengguna tetap membutuhkan akses ke perangkat lunak dan berkas perusahaan, termasuk dukungan untuk aplikasi suara dan video. Pertama ada infrastruktur. Infrastruktur jaringan harus mampu mendukung aplikasi secara real time. Perangkat dan kabel yang sudah ada harus diuji dan divalidasi. Selanjutnya ada Voice over IP. Perangkat Voice over IP mengubah sinyal telepon analog menjadi paket IP digital. Biasanya solusi Voice over IP lebih murah dibandingkan solusi telepon IP penuh. Kualitas komunikasinya tidak sebaik sistem IP teleponi, tetapi. Selanjutnya ada IP teleponi. Telepon IP langsung mengubah suara ke data IP. Menggunakan server khusus untuk kontrol panggilan dan sinyal. Selanjutnya ada real-time applications. Jaringan harus mendukung quality of service untuk menghindari delay. Protokol yang digunakan RTP atau Real-Time Transport Protocol dan RTCP, Real-Time Transport Control Protocol, digunakan untuk mendukung kebutuhan ini. Oke, poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cliffy Dani Pratama dengan NPM 2306111079. Di sini saya akan mengerjakan Packet Tracer 17.8.2 Skills Integration Challenge. Oke, jadi di Packet Tracer ini tugasnya adalah membuat skema alamat IPv4 untuk 4 subnet berbeda, mengatur keamanan dasar pada router dan switch, lalu memastikan konektivitas antar perangkat berjalan dengan baik. Selain itu, kita juga harus melakukan konfigurasi SSH, membuat VLAN interface, serta menguji konektivitas menggunakan browser dan perintah ping pada command prompt. Jadi langsung saja ke instruksi pertama, yaitu mengkonfigurasi IP configuration dari masing-masing PC. Nah, di sini addressing table-nya sudah saya buat. Ini addressing table-nya.
PC staff itu IP address-nya adalah ini. Oke, lalu subnet max-nya 128. Lalu default gateway-nya itu 192.168.01. Oke, lalu IPv6-nya yaitu ini. Dengan /64. Lalu default gateway-nya FE81. Oke, staff sudah. Sekarang kita ke PC sales. Subnet max-nya sales itu adalah 192. Lalu default gateway-nya oke, sekarang kita ke IPv6-nya sales. Dengan /64. Lalu default gateway FE81. Nah, sekarang kita lanjut ke PC IT. IT itu IP address-nya adalah 195. Dengan subnet max 224. Lalu default gateway-nya 193. Oops. Oke, sekarang IPv6-nya IT adalah ini. Dengan /64. Default gateway-nya sama, FE81. Oke, jika sudah mengkonfigurasi IPv4 dan IPv6, sekarang kita akan lanjut mengkonfigurasi link local address dari masing-masing PC. Oke, jadi link local address-nya staff IT itu FE82. Oke. Lalu sales FE81. Dan staff itu FE82. Oke, jika sudah mengkonfigurasi link local address, sekarang kita akan lanjut ke router configuration. Oke, di dalam router configuration ini kita akan mengganti nama router ini terlebih dahulu dengan cara masukkan enable, masuk ke config global, lalu hostname R1. Oke, setelah ini disable DNS lookup. Oke, sekarang kita akan mendisable DNS lookup dari router ini. Yaitu no IP domain lookup. Lalu selanjutnya adalah assign Cisco NP55 membuat password privilege access dengan password ini, Cisco NP55. Oke, jadi enable secret Cisco NP55. Setelah itu kita disuruh untuk atur password untuk akses via konsol dengan password Cisco NP55.
Jadi kita akan masuk ke line console node, lalu password Cisco Confa 55. Lalu sekarang kita login. Setelah itu kita exit. Oke, setelah ini kita disuruh untuk menetapkan bahwa semua password harus memiliki minimal karakter 10. Jadi kita akan menggunakan perintah security password line 10. Kemudian kita enkripsi semua password teks biasa di dalam konfigurasi, yaitu dengan cara service password encryption. Oke, setelah itu kita harus membuat banner dengan pesan unauthorized access is prohibited. Jadi kita akan menggunakan command banner motd unauthorized access. Nah, setelah itu kita disuruh mengkonfigurasi IPv4 address berdasarkan addressing scheme dari addressing table tadi. Oke, jadi di sini kita akan masukkan 3 IP address dari setiap kabel tersebut. Jadi yang pertama kita masukkan dulu IP address untuk kabel Gigabyte Ethernet 0/0. Oke. Gigabyte 0/0 itu adalah IP-nya adalah ini. IP address dengan subnet mask 128. Selanjutnya kita no shutdown supaya tidak mati. Oke, setelah itu kita set IPv6-nya. IPv6 address untuk Gigabyte 0/0 itu adalah ini. Oh, /64. Lalu kita set IPv6 link lokal. Exit. Sekarang kita set untuk interface Gigabyte Ethernet 0/1. Oke, sekarang terakhir kita set untuk interface Gigabyte 0/2. Link lokal. Oke. Selanjutnya kita akan mengubah nama domain menjadi ccnalab.com. Jadi kita akan mengubah nama domainnya menjadi IP domain name ccnalab.com. Oke, setelah itu kita harus mengenerate crypto key 1024 bit RSA key. Jadi kita akan masukkan perintah crypto key generate RSA 1024 bit.
Oke, selanjutnya kita buat user local bernama admin1 dengan privilege level 15 dan passwordnya terenkripsi. Jadi kita akan memasukkan username admin1, privilege-nya 15, dan passwordnya itu admin1 PA55. Setelah itu kita harus mengkonfigur konsol dan VTE lines supaya logout setelah 5 menit idle. Oke, jadi line VTE 0 sampai 5 login lokal transport input SSH exit. Oke, jadi pertama-tama kita konfigurasi dulu VTE line agar hanya menerima akses SSH dan menggunakan user lokal untuk autentikasi. Selanjutnya untuk meningkatkan keamanan, kita akan atur waktu idle agar otomatis logout setelah 5 menit. Jadi kita masuk ke line console now, exec timeout 5 menit. Oke, setelah itu setelah itu kita masuk ke line VTE exec timeout 5 menit juga. Kita exit. Lalu selanjutnya kita harus memblok siapa saja yang gagal login selama 4 percobaan. Jadi kita akan masukkan login block for 180, attempts-nya 4, within 2 menit. Sekarang kita akan lanjut ke switch configuration. Pertama-tama kita disuruh untuk configure the device name according to addressing table. Jadi ketiga switch ini kita harus mengubah namanya menjadi yang sesuai ada di addressing table, yaitu namanya S1, S2, dan S3. Jadi ini untuk S1 terlebih dahulu. Oke, switch 1 sudah berubah nama. Dan sekarang untuk switch 2. Dan yang switch 3. Oke, selanjutnya kita harus mengkonfigur SPI interface dengan IP4 address dan subnet max yang ada di addressing table tadi. Kita masukkan perintah interface VLAN 1, lalu IP address, dan kita akan memasukkan IP address dari switch 1 ini. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan no shutdown. Setelah itu kita akan exit, lalu IP default gateway. Kita masukin gateway-nya untuk switch 1. Oke. Sekarang kita akan masukkan hal yang sama untuk switch 2 dan switch 3. Oke, switch 2 sudah dikonfigurasi, sekarang kita masuk ke switch 3.
Oke, setelah itu kita lanjut, yaitu mendisable DNS lookup. Jadi kita akan mendisable DNS lookup dari masing-masing switch ini. Jadi kita mulai dari switch 1, IP. Oke, sekarang kita masuk ke switch 2, lalu terakhir switch 3. Oke, setelah mendisable DNS lookup, sekarang kita akan memasukkan password Cisco N455 sebagai encrypted privilege exit mode password. Jadi, kita akan langsung masukkan di sini enable secret Cisco N455. Setelah itu kita lakukan yang sama untuk S2, Cisco N455, dan untuk S3 juga. Nah, setelah memasukkan password privilege, kita akan masukkan juga Cisco Con455 sebagai password konsol dan enable login. Lalu, kita harus mengkonfigur konsol dan VTL lines untuk logout setelah 5 menit tanpa ada aktivitas. Oke, jadi kita akan mulai dari switch 1. Kita akan masuk ke line console 0. Lalu password Cisco Con455. Lalu login. Kita masuk juga di S2 sama, kita masukkan hal yang sama. Dan kita masukkan juga di S3. Setelah itu kita akan memasukkan waktu 5 menit supaya logout sendiri. Kita mulai dari A1. Line console 0, exit timeout 5 menit. Lalu exit line VTA 0 sampai 15. Exit timeout sama 5. Kita masukkan juga di S2-nya. Sekarang kita configure untuk S3. Oke. Terakhir kita enkripsi semua password yang masih dalam format teks biasa. Yaitu kita mulai dari S1, service password encryption. Lalu S2, service password encryption. Dan terakhir S3, service password encryption. Oke, ternyata kita di sini belum mengkonfigurasi link lokal untuk PC staff. Jadi kita akan mengkonfigurasi link lokal untuk PC staff. Kita masuk ke sini, link lokal address-nya staff itu FE80.22 FE80. Oke, kita lihat apakah sudah semua. Oke, semuanya instruksi yang diperintahkan sudah beres semua. Di sini kita bisa lihat completion 100%. Lalu untuk instruksi terakhir yaitu connectivity requirement, kita harus masuk ke setiap ini dan masuk ke alamat website www.cisco.srf. Kita coba dulu di PC staff. Kita masuk ke www.cisco.srf.
SRV. Ini seperti bisa dilihat, kita bisa mengakses website ini dan kita akan coba ke cisco6.srf. Cisco 6. Nah, ini Cisco 6 kita bisa lihat kalau kita bisa mengakses Cisco 6. Sekarang yang terakhir, all PC should be able to ping all other device. Kita akan coba ping PC lain menggunakan PC dari staff. Oke. Kita akan ping PC sales kalau begitu. Oke, jadi kita akan ambil IP address dari PC sales dan kita coba jalankan perintah ini. Oke, kita bisa dilihat PC staff bisa ping PC sales. Bagaimana dengan PC IT? Oke, PC IT juga sudah bisa diping oleh PC staff. Oke, sekian video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Jika ada salah kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cliffy Dani Pratama. Pada video ini, saya akan menyelesaikan tantangan troubleshooting jaringan pada packet tracer dengan skenario di beberapa pangkat jaringan ini mengalami kesalahan konfigurasi setelah pembaruan jaringan. Tugas utama saya adalah mengidentifikasi kesalahannya dan memperbaiki konfigurasi yang salah, serta memastikan bahwa semua PC dapat terhubung ke web server, router, dan juga ke switch. Selain itu, masing-masing PC juga harus bisa mengakses router R1 melalui koneksi SSH, dan saya akan memverifikasi konektivitas menggunakan baik IPv4 maupun IPv6. Langsung saja, pertama-tama kita lihat topologi jaringannya terlebih dahulu. Di sini ada 3 PC, 3 switch, 1 router, dan ada server, web server di sebelah kanan. Pertama-tama kita mulai dari PC IT dulu, kita cek apakah ada konfigurasi yang salah pada PC IT. Oke, bisa dilihat PC IT di sini IP address-nya itu salah. Kita harus mengubah PC IT ini IP address-nya sesuai dengan yang ada di addressing table. Jadi kita hapus ini. Oke, kita ganti. Dan untuk subnet max-nya sudah benar, namun default gateway-nya salah. 172.16.1.2. Oke, kita sekarang cek IPv6-nya. Link local address sudah benar. Oke, untuk IPv6-nya tidak ada masalah. Jadi kita akan lanjut ke PC marketing. PC marketing, kita lihat IPv4 address, subnet masknya sudah benar, /26, default gateway-nya sudah benar, DNS server, IPv6-nya sudah benar, link local address-nya juga sudah sama, lalu default gateway-nya juga sudah sama seperti di addressing table. Berarti di PC marketing ini tidak ada masalah. Kita akan masuk ke PC R&D sekarang. Oke. IPv4-nya sudah sama, subnet max-nya /25 sudah sama, default gateway-nya juga sudah sama. IPv6-nya, oh ini IPv6-nya yang salah. Jadi kita harus menambahkan titik 2 dan angka 2. 2 dan angka 2. Dan link local address sudah benar, default gateway-nya juga sudah benar. Oke. Jadi di PC RN ini hanya salah di IPv6 address-nya saja. Oke. Setelah itu kita akan melihat konfigurasi switch S1, S2, dan S3. Apakah ada yang salah? Oke, jadi di sini diminta password. Passwordnya itu adalah ini. Cisco Conpa 55. Oke, enable. Dan untuk password itu
Privilege-nya adalah Cisco Enva 55. Oke, kita sudah ada di dalam privilege. Sekarang di dalam privilege kita akan memasukkan command show running config. Oke, kita lihat dulu more. Terus, oke. Kita lihat di sini IP address dari switch S1 apakah sudah benar? Oke, switch S1 itu ada di sini. Switch S1 IP address-nya sudah benar. Subnet max-nya /26 sudah sama. Untuk default gateway-nya juga sudah benar. Artinya switch S1 tidak ada kesalahan. Lalu untuk switch S2 kita cek juga password konsolnya ini. Lalu enable ini adalah password untuk privilege. Salah. Oke, kita akan masukkan juga show running config. Oke. Kita lihat apakah IP address-nya benar. Oke, untuk IP address S2 ini sepertinya sudah benar. Namun untuk subnet max-nya ini salah. Harusnya ini 192 bukan 224. Dan untuk default gateway-nya sudah benar. Jadi yang salah hanya ada di subnet max-nya saja. Jadi kita akan copy ini dan mengubah subnet mask-nya. Pertama kita masuk ke config global, lalu interface, VLAN 1, dan masukkan ini, kita ganti subnet mask-nya 192. Oke. Exit. S2 sudah benar. Kita cek sekarang S3, apakah ada yang salah? Cisco Enva 55. Oke, kita show running config. Oke. Kita lihat IP address-nya apakah sudah benar. Oke, IP address untuk S3 sebetulnya sudah benar. Default gateway-nya juga sudah benar. Oke, di S3 ini tidak ada masalah sebetulnya. Jika tidak ada masalah, kita akan masuk ke router sekarang. Kita konfigurasi, kita melihat konfigurasi router apakah ada yang salah atau tidak. Oke, kita masuk ke show running config. More sampai habis. Oke. Oke, karena router R1 ini ada 3 buah kabel, jadi kita harus melihat masing-masing IP address untuk setiap interface kabel ini yang ada di sini. Jadi pertama kita lihat interface gigabit Ethernet 0/0. Kita lihat IP address-nya apakah sudah sesuai. IP address-nya .62, oke. Subnet max-nya 26 itu 192, oke. Di gigabit Ethernet 0/0 ini tidak ditemukan masalah sebenarnya. Jadi sekarang kita lihat interface gigabit 0/1. Oke, di gigabit Ethernet 0/1 IP address-nya itu berbeda dengan yang ada di addressing table. Jadi kita akan membetulkan interface gigabit Ethernet 0/1 dulu. Jadi kita masuk ke config global, lalu interface gigabit 0/1, dan kita ubah IP address-nya menjadi 172.16.1.126. Salah.
172.16.1.12 dan subnet max-nya itu 255.192. Oke, gigabit 0/2 sudah benar. Sekarang kita cek untuk gigabit 0/2. IP address-nya sudah benar, subnet max-nya juga sudah benar, dan IPv6-nya juga sudah sama, link lokalnya juga sudah sama. Oke, jadi di gigabit Ethernet 0/2 ini tidak ada masalah. Oke, sekarang setelah kita memeriksa PC, switch, dan router, sekarang kita akan mengkonfigurasi SSH pada router R1 ini agar bisa diakses secara aman menggunakan user lokal dengan username admin1 dan password yang terenkripsi. Jadi pertama kita akan masuk ke maksudnya membuat user lokal, username admin1, salah, username admin1, secret admin1pl55, admin1pl55. Oke, sesudah itu kita akan mengkonfigurasi VTY line agar hanya menerima akses SSH dan menggunakan user lokal untuk autentikasi masuk ke mode global config. Jadi kita ketik di sini line VTY 04 transport input SSH. Oke, jadi kita exit. Oke, kita sudah membuat user lokal dengan nama admin1 dan password admin1pl55. Dan kita juga sudah membuat konfigurasi SSH. Sekarang kita akan tes apakah konfigurasi SSH ini berjalan. Jadi kita akan ketik SSH untuk SSH -l, username-nya tadi admin1, dan targetnya itu kita mau ke router R1. Jadi router R1 itu memiliki IP address nih. Cek. SSH -l username admin1, targetnya 172.16.1.62. Oke, di sini kita diminta password. Tadi password yang kita buat itu adalah admin1pl55. admin1pl55. Oke, kita bisa lihat kita bisa mengakses router R1 dari command prompt menggunakan perintah SSH. Oke, jadi sekarang kita mau cek apakah perangkat PC ini bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Jadi kita akan ping, karena kita ada di PC IT, kita akan coba ping PC marketing. Kita lihat apakah bisa. Oke, request download. Oke, jadi kita bisa berkomunikasi dengan PC marketing. Sekarang kita akan tes PC R&D. Apakah bisa berkomunikasi dengan PC R&D? Oke, kita lihat request download. Oke, jadi kita bisa berkomunikasi dengan PC R&D menggunakan IPv4. Dan sekarang terakhir kita akan tes untuk IPv6-nya. Oke, menggunakan IPv6 juga bisa untuk berkomunikasi dengan PC R&D. Oke, jadi sepertinya ini sudah beres, semuanya sudah benar jaringannya, completion-nya juga sudah 100%. Jadi sekian video yang bisa saya sampaikan, terima kasih telah ditonton.
Jika ada salah kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.